Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin wa tahirin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita tetap bersemangat dalam menjalankan segala aktivitas dan ibadah di bulan Ramadan ini, meskipun berada di tengah wabah dan kita tetap harus di dalam rumah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan kita semua. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, izinkan kami berbagi sedikit tentang perspektif wabah dalam hukum alam dan sunnatullah. Terkait wabah pandemi dalam perspektif hukum alam dan sunnatullah, sebelum membahas lebih jauh, kami uraikan sedikit tentang konsep alam dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya, dan apa yang disebutkan sebagai sunnatullah yang termaktub di dalam Al-Quran. Kita mulai dari yang pertama, yakni konsep alam. Seluruh yang diciptakan oleh Allah itu disebut makhluk, sedangkan Tuhan yang menciptakan disebut dengan Khaliq. Kita meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta yang berada di luar jangkauan nalar manusia. Allah diyakini sebagai pencipta seluruh makhluk yang ada, baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Dalam konsep penciptaan hanya dikenal dua istilah, yaitu alam sebagai yang diciptakan dan Allah sebagai pencipta. Alam adalah ciptaan Allah, maka alam merupakan makhluk yang berbeda esensi, sifat, dan karakternya dari Sang Khaliq. Kita ulas sedikit tentang pengertian alam. Dalam Kamus Al-Munjid fi Lughah wal A'lam dijelaskan bahwa alam berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mufrad dari kata alam, sedangkan bentuk jamaknya yaitu awalim dan alamun. Seluruh kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu seluruh makhluk atau segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Mansur Al-Maturidi dari Samarkand menjelaskan panjang lebar tentang alam, yang intinya alam dengan segala atribut yang melekat padanya tidak bisa keluar dari dua kategori, yaitu antara yang bersifat baru atau hadits atau bersifat qadim atau kekal. Al-alam harus bersifat baru karena memiliki berbagai unsur yang baru. Al-alam tidak dapat dikategorikan dengan qadim karena unsur-unsur yang ada padanya bersifat baru. Sehingga dengan demikian, karena alam itu bersifat baru, maka dia akan selalu berkembang dari masa ke masa. Baik, sekarang kita berbicara tentang hukum alam. Hukum alam adalah kejadian-kejadian di alam yang dapat dipahami dan ditangkap oleh manusia sepanjang masa.
Hukum alam merupakan kesimpulan yang diambil dari suatu hipotesis yang ditegaskan oleh eksperimen ilmiah. Hukum alam disebut juga dengan hukum fisika yang merupakan generalisasi ilmiah berdasarkan pada observasi empiris. Penciptaan deskripsi ringkas alam dalam bentuk sejumlah hukum adalah tujuan fundamental dari sains. Beberapa ilmuwan memberikan sifat dari hukum alam, yaitu bersifat benar, artinya tidak akan pernah ada pengamatan yang kontradiktif yang berulang. Yang kedua, universal. Yang ketiga, sederhana. Kemudian yang keempat, mutlak. Dan kekal, tidak berubah sejak pertama kali ditemukan. Meski barangkali telah diperlihatkan untuk menjadi perkiraan dari hukum yang lebih akurat. Oke, sekarang kita sudah pahami apa itu alam dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Hukum alam secara fisika, bagai penemuan manusia, senantiasa mengalami perbaikan dan perubahan. Suatu penemuan hari ini akan dibatalkan atau dikembangkan oleh penemuan lain besok hari, dan begitulah seterusnya. Dari segi keberadaan eksistensinya, hukum yang berlaku juga mengalami perubahan secara gradual. Ilmu pengetahuan juga demikian. Selalu mengalami perkembangan karena alam senantiasa mengalami perubahan. Sekali lagi, alam selalu mengalami perubahan dengan perubahan yang stabil. Sekarang, bagaimana kitab suci Al-Quran memandang tentang alam ini? Sebagai kitab suci yang syarat dengan informasi, Al-Quran juga menyebutkan tentang sistem dan hukum yang berlaku di alam semesta. Al-Quran menyebutkan hukum yang terdapat di alam dengan terminologi qadar atau takdir dan qada. Beberapa ayat menjelaskan hal ini seperti yang nanti akan kami jelaskan. Sebenarnya Al-Quran sering dijadikan rujukan dalam penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim telah menyebutkan pengertian hukum alam secara garis besar dan menyebutnya sebagai ketentuan, takaran, dan ketetapan atau dalam bahasa Arabnya takdir. Al-Quran menyebutkan hukum alam tersebut dalam istilah takdir dan tidak menggunakan istilah yang lain. Sahabat sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, itulah penjelasan singkat tentang hukum alam. Kini kita masuk ke dalam konsep sunnatullah dan kami langsung mengambil perspektif dari Al-Quran. Kalau kita melihat konsep sunnatullah yang sering disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata tidak merujuk kepada sistem dan hukum alam seperti yang dimaksud oleh penjelasan di atas. Jika diperhatikan, terdapat 10 ayat yang menyebutkan secara implisit kata sunnatullah. Di samping itu, ada 6 ayat yang menyebutkan kata sunnah dan idofahnya atau bentuk jamaknya sunnah. Baik kata sunnatullah maupun sunnah menjelaskan tentang ketentuan Allah terhadap suatu perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat dan bangsa terdahulu. Dan kemudian ditimpakan kembali kepada umat setelahnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 137, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah.
Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini adalah hukuman-hukuman Allah yang berupa malapetaka, bencana yang ditimpakan kepada orang yang mendustakan Rasul. Di lain ayat, di Quran surah Al-Ahzab misalnya, surah ke-33 ayat ke-62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Satu lagi, seperti yang terdapat di dalam Quran surah Fatir ayat ke-43. Istikbaron fil ardi wa makras sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalina falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnatullah kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnatullah itu. Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnatullah itu. Sunnatullah, seperti yang disebut dalam beberapa ayat di atas, adalah ketentuan Allah yang diberlakukan terhadap suatu bangsa atau kaum. Al-sunnah diambil dari bahasa Arab dalam bentuk mufrad. Bentuk jamaknya sunan. Artinya adalah al-sirah, at-tariqah, at-tabi'ah, asy-syari'ah, atau dalam terjemahannya sejarah, jalan, dan kebiasaan. Sunnatullah berarti kebiasaan Allah yang dilakukannya terhadap makhluk, terutama manusia. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata sunnatullah yang disebut pada ayat-ayat di atas itu adalah bentuk masdar muakkad atau kata asal yang pelaksanaannya merupakan kepastian. Sunnatullah adalah jalan atau kebiasaan yang ditempuh Allah terhadap orang-orang yang berlaku keji terhadap para rasulnya. Seperti pada surat Al-Fatir misalnya, ayat 43 tadi, Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa azab yang diturunkan Allah kepada orang kafir merupakan sunnatullah terhadap mereka. Dan siapa saja yang melakukan tindakan yang serupa. Tindakan Allah tersebut tidak dapat diganti atau tabdil dengan tindakan lain. Begitu juga tidak ada seorang pun yang mampu mentahwil atau mengalihkannya kepada orang lain. Dari dua sudut pandang di atas, kita bisa menarik pelajaran dari terjadinya wabah COVID-19 yang sudah menjadi pandemi global ini. Kita bisa mentadaburi dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Yang pertama,
COVID-19 itu sebagai hukum alam. Sebagai sistem dan hukum yang berlaku di alam. Yang sebagian ilmuwan menganggap bahwa hukum itu berlaku absolut. Meskipun sebenarnya tidak absolut. Karena seperti yang dijelaskan di awal, bahwa alam itu sifatnya hadis, sifatnya baru, sehingga akan terus berubah. Virus akan terus bermutasi. Pandemi tidak hanya terjadi di 2020, tapi di tahun-tahun yang lalu, di tahun-tahun yang sudah lewat, wabah pandemi pun juga pernah terjadi. Dan ini adalah sebuah peristiwa alam, di mana alam melakukan keseimbangan. Suatu contoh begini, kalau misalkan kita melakukan penggundulan hutan, penebangan sembarangan terhadap hutan, maka alam akan memberikan reaksi balik atas perilaku manusia tadi. Apa reaksi itu? Misalnya terjadi longsor. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Sedangkan yang kedua, kita bisa mengambil satu sudut pandang lain, yaitu bahwa wabah pandemi ini adalah sunnatullah. Yang mana konsep sunnatullah itu merupakan ketentuan Allah terhadap suatu perbuatan manusia yang pernah dilakukan oleh umat dan bangsa terdahulu. Dan kemudian ditimpakan kembali kepada umat setelahnya. Atau bisa pula diartikan sebagai jalan atau kebiasaan yang ditempuh oleh Allah terhadap orang-orang yang berlaku keji terhadap para rasul, termasuk ajaran-ajaran yang dibawa olehnya. Tindakan Allah ini tidak dapat diganti dan juga tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat dari kajian singkat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi